Sebuah gudang penyimpanan bahan baku sofa dan spring bed ludes terbakar di kawasan pergudangan Dishub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kebakaran juga menghanguskan 4 kendaraan truk yang berada di lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Petugas damkar mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan-bangunan lain. Petugas sempat terkendala memadamkan api akibat arus listrik yang masih menyala. Awalnya sih katanya listrik konslet, awalnya udah gede gitu apinya. Nah, di sebelah itu gudang sepatu. Iya. Tapi sempat ada karyawan nggak, Bang? Nggak ada lagi itu. Oh, kosong ya gudangnya ya? Kosong. Oh, dalam keadaan. Bang, itu mobil juga kebakar, Bang? Mobil kebakar, dua truk. Bang, itu gudang penyimpanan apa, Bang? Bahan baku sofa sedikit. Kita melakukan proses pemadaman, listrik masih menyala. Akhirnya kita hentikan sambil kita nunggu pihak PLN untuk mematikan arus listrik. Setelah PLN kita tunggu lama, bangunan runtuh, ada ledakan juga. Akhirnya kita lakukan lagi setelah arus pendek listrik ini diputus. Tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainus melaporkan. Kebakaran kembali melanda permukiman warga di Jalan Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api diduga berasal dari rumah pembuat tahu yang sedang menyalakan tungku kayu. Terdapat 2 bangunan yang terdampak kebakaran tersebut. Sebanyak 31 mobil pemadam kebakaran dan 112 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Malam ini tadi sekitar pukul 21.10 itu ada informasi masuk ke call center kami 112. Ya, informasi yang terbakar adalah rumah di Jalan Saharjo ya, Jalan Saharjo Gang Bakti. Yang terbakar tadi 2 objek rumah. Jadi informasi dari masyarakat itu adalah rumah pengrajin tahu sebentar itu. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Jakarta, Ismailia Ahmad Putra, Ainus melaporkan. Kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung kecelakaan di Tol Pandaan hingga menyebabkan 2 korban jiwa ternyata tidak berinsiden. Suasana haru iringi pemakaman pekerja migran di Desa Terkul, Kabupaten Bengkalis, Riau, korban penembakan aparat maritim Malaysia. Buntut dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya Cikal Mutazam, dan inilah Ainus Pagi selengkapnya. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Aksi tersebut merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh Pemkot Padang. Apa solusi sampai kapan kami di sini? Karena seperti ini terus pedagang. Pada maling semua, apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum.
Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka berjualan di sini itu sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, yang dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans terjebak dalam lumpur ketika hendak mengantarkan tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah relawan pun berusaha mengevakuasi mobil ambulans tersebut keluar dari dalam lumpur. Mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi sejumlah relawan yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur yang merendam Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kendala karena roda mobil ambulans terjebak di tengah lumpur yang cukup dalam. Setelah datang beberapa personil relawan, mobil ambulan ini berhasil didorong dan dievakuasi dari dalam lumpur. Mobil ambulans tersebut rencananya akan mengantarkan tim medis ke Desa Baturagung yang terisolir lumpur setinggi 1 meter. Kita ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti pasca banjir di Dusun Lumpreng, Desa Baturagung. Untuk saat ini kita sedang melakukan kegiatan ikut membersihkan lumpur-lumpur yang menggenang di akses jalan warga. Banjir lumpur sendiri terjadi akibat banjir Sungai Tuntang. Dalam peristiwa tersebut, 13 rumah warga hanyut terbawa arus, sementara 18 rumah mengalami rusak parah dan ratusan rumah lainnya hingga saat ini masih terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung pada kecelakaan di Tol Pandaan hingga menyebabkan korban jiwa ternyata tidak berizin. Ternyata siswa dan guru pendamping yang berangkat hanya mengantongi izin mandiri dari kepala sekolah tanpa izin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terjadinya kecelakaan bus penumpang puluhan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo di kilometer 72.200 Tol Pandaan Malang dan menimbulkan korban jiwa terus dilakukan penyelidikan. Terbaru diketahui ternyata kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang dalam rangka foto kenangan perpisahan tidak berizin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah mengcross-check langsung dengan berbagai pihak termasuk dari kepala sekolah, dari kepala cabang dinas terkait kejadian kegiatan ini yang dilakukan oleh sekolah. Ternyata kepala sekolah sudah menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini memang sebelumnya belum didapatkan izin. Namun karena kegiatan ini mungkin secara pribadi dari satuan kelas dari SMA 1 Porong ini yang memang melakukan kegiatan secara mandiri. Ditemui di rumah duka korban, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Ropingi, mengaku terpaksa memberikan izin ke Malang dalam rangka foto untuk buku kenangan perpisahan karena didesak siswa. Kami sudah menghormat bahwa tidak ada program ini.
Tapi ternyata anak-anak sudah menyusun kesepakatan melalui polling yang mereka himpun. Sehingga polling itulah yang disodorkan ke kami. Pak, kami kalau nggak ada ini, maka kami akan tetap jalan. Dan yang lebih, apalagi ini katanya di sekolah lain juga sama melaksanakan seperti ini, yang kami juga tidak tahu persis data itu. Akhirnya dengan pertimbangan tertentu kami berikan persetujuan untuk itu. Sementara itu terkait korban kecelakaan yang menewaskan seorang siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo melalui PLT Bupati Sidoarjo, Haji Subandi memberikan santunan kepada keluarga korban. Pemerintah mengimbau kepada seluruh sekolah di Sidoarjo untuk tidak melakukan kegiatan di luar kota Sidoarjo. Jadi himbauan untuk SMP ke bawah ini sementara kita tidak perbolehkan karena kondisi cuaca yang seperti ini. Contoh kemarin yang ada di Mojokerto. Hari ini, padahal kemarin ini baru kita sampaikan, ini terjadi di Sidoarjo. Pasca terjadi kecelakaan tunggal, sejumlah petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kecelakaan exit tol kilometer 7273, tepatnya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, serta 3 dimensi laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan bis rombongan siswa. Gabungan dari Ditlantas Polda Jatim, TTA Polda Jatim, tim Jasa Raja Polda Jatim, dan tim Ditlantas Polda Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Diketahui sang sopir Muhammad Khairul Arufi, warga Nggoro, Kabupaten Mojokerto, mengangkut 31 siswa kelas 12 SMA Negeri Porong dengan bus Brimob untuk foto album kelulusan lewat jalur tol Pandaan Malang. Di lokasi kejadian, kendaraan menabrak tiang penunjuk arah tol. Dari Pasuruan dan Sidoarjo, Jawa Timur, Jaka Samudra, Pramono Putra Ainus melaporkan. Tertinggal rombongan bus, sejumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur selamat dari kecelakaan maut di tol Pandaan Malang. Sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama. Inilah sejumlah siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo yang selamat dari kecelakaan bus di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Mereka selamat dari maut karena tertinggal rombongan bus saat hendak berangkat ke Malang untuk foto kenangan di buku perpisahan sekolah. Nasrul Amrullah, satu dari sejumlah siswa selamat, mengaku karena tertinggal rombongan bus, dirinya naik mobil lain menuju Malang. Namun sampai di tengah perjalanan, ia terkejut saat mendengar kabar rombongan bis yang ditumpangi rekan satu kelasnya mengalami kecelakaan maut di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Nasrul mengaku untuk berangkat ke Malang, dirinya bersama puluhan rekan satu kelasnya patungan Rp110.000 per siswa setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Saya telepon teman saya itu tadi, yang berita kelas, telepon dia nyari, kamu nggak apa-apa kan? Saya bingung Pak, kan saya kan naik mobil. Loh aku kenapa? Ya gitu Pak. Loh, mulu kita jalan. Langsung saya refleks matiin HP Pak, langsung telepon teman saya satunya. Itu ternyata sudah. Untuk memberi penghormatan terhadap rekan satu kelasnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama pasca pemakaman korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Salom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda Tangerang Selatan, Banten. Karen Salom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza.
Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiske yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Selom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai Riau dan juga Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Deportasi terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Melaka, Malaysia, menuju 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Internasional Dumai Riau dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, langsung dilakukan pemeriksaan serta pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai Riau. Petugas pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia akan terus membantu dan memfasilitasi pemulangan para PMI hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IMEIHP sehingga handphone yang mereka dapat tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah ramah kita, rumah ramah PMI Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Ratusan PMI yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Mereka tertangkap saat bekerja karena tidak memiliki surat resmi untuk bekerja di Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia meninggal dunia akibat tertembak di Malaysia. Jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APFM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, sambil kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah mulai dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk
mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan tete doli ya. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Isak tangis orang tua dan keluarga menyambut kedatangan jenazah seorang remaja tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat membangun jembatan di Hiroshima, Jepang. Jenazah Tris Rizky Akbar Reformansyah, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan kerja di Jepang, tiba di rumah duka di Jalan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring pada Minggu siang. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dari ibu, keluarga, tetangga dan juga kerabat dekat jenazah yang mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat baik dan memiliki kepedulian tinggi. Jenazah diberangkatkan dari Jepang diiringi pengantar dari Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan perusahaan tempat korban bekerja. Sebelumnya, Tris Rizky Akbar dikabarkan meninggal dunia pada Senin 27 Januari 2025 diduga akibat kecelakaan kerja saat membangun jembatan di daerah Hiroshima, Jepang usai tiang jembatan setinggi 20 meter ambruk dan menimpa tubuh korban. Baik, Bu. Peduli sama Ahmad, sama ibunya, peduli sama keluarga. Bukan peduli sama keluarga, sama kawan-kawan kenyataan yang sudah datang ya. Peduli. Bahwa jenazah ini sudah diterima secara utuh dan dokumennya sudah diserahkan ke pihak keluarga. Untuk apa fasilitasnya untuk korban almarhum? Santunan atau tali kasih? Langsung dari pihak dipandang kementerian langsung. Pelaku pembunuhan ojek online yang jasadnya dibuang di kebun singkong di Cimahi, Jawa Barat. Motif pelaku yakni ingin menguasai harta benda korban. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi ojek online di wilayah Gunung Haluh, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 2 pelaku sudah berencana menghabisi nyawa korban yang masih temannya sendiri.
Pelaku atas nama Ari mengaku kesal dengan korban, kemudian mengajak teman yang masih di bawah umur untuk membunuhnya. Pelaku dan korban sebelumnya berniat untuk membegal pemotor. Korban mengajak dua pelaku untuk membegal saat mereka berada di Dago, Bandung. Namun niat membegal justru dimanfaatkan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan Ilpan Pratama Jumat pekan lalu. Motif sementara pelaku ingin menguasai sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Kejadian ini adalah merupakan suatu tindak pidana, kejadian pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan disertai delik atau pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, telepon seluler, kampak, dan benda tajam lainnya. Pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya warga kampung Pojok Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di kebun singkong Jumat pekan lalu. Saat ditemukan korban penuh dengan luka di bagian kepala dan tubuh. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews 12. Pelarangan penjualan di tingkat warung pengecer, warga antre membeli gas LPG 3 kg yang mulai langka di Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.